Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amanahpedia. Di sini kami berbagi ilmu dan hikmah melalui ceramah-ceramah Islami yang insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru. Semoga dengan menonton video ini, kita semua bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, hidayah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan, dan semoga apa yang Anda pelajari di sini membawa kebaikan dalam hidup Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrillah atas nikmat yang pertama Islam dan iman. Nikmat Islam iman merupakan nikmat yang amat besar. Dan kita sebagai orang muslim muslimah belum mampu mensyukuri nikmat yang terbesar, nikmat Islam dan iman. Nikmat yang kedua, nikmat umur. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal 'abdu salih man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Sebaik-baik hamba Allah yang salih, yang panjang usianya, baik pula amalannya. Sebaliknya seburuk-buruk hamba yang panjang usianya tapi na'udzubillah buruk amalannya. Berarti umur itu menjadi modal besar. Tapi sayang sekali dengan umur ini ternyata banyak manusia yang akan merugi di hari kiamat. Karena mereka tidak menghargai usia, umur, waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus waktu itu sesuatu nikmat yang wajib bagi setiap hamba mengisi maksimal yang terbaik. Karena waktu dan usia yang berjalan tidak akan bisa mundur lagi, bahkan tidak bisa dipertahankan. Sekarang kita duduk bersama-sama di majlis ini, itu terhitung umur kita, tapi alhamdulillah terhitung di sisi Allah sesuatu yang bermanfaat. Tapi coba hitung berapa jam, berapa menit yang bisa terlewat begitu sia-sia, dan itu pun dari umur kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumber dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Dan kalau kita perhatiin dalam Al-Quran, setiap ada ayat sumpah, pasti sesudah sumpah Allah ada sesuatu berita yang sangat penting untuk disampaikan. Wal laili idza yaghsha
wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lasyatta wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ini semua Allah bersumpah, dan Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. Ini semua ayat sumpah. والعصر إن الإنسان لفي خسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Ketika ayat sumpah-sumpah ini, selepas ayat bersumpah ini, semua ujung-ujungnya Allah ingin memberikan pesan yang sangat penting untuk kita. Sebagaimana firman Allah, wal asr, demi waktu, demi masa. Ada apa ya Allah dengan sumpah ini? Allah ingin menyampaikan sebab waktu, gara-gara masa, gara-gara usia. Innal insana lafi khusr. Banyak manusia yang akan merugi, sia-sia. Padahal usia kita dibanding ummah yang terdahulu sangat singkat. Kalau kita dengar berita ummah-ummah terdahulu 300 tahun, 400 tahun, 1000 tahun, 3000 tahun, itu biasa. Kita standar umur umat Nabi Muhammad 60, 70, sedikit melebihi itu. Sekarang kita hitung yang ada di dunia sekarang, mana yang lebih banyak usianya? Yang lebih di atas 60 atau di bawah 60? Yang lebih banyak yang di bawah 60. Kenapa yang di atas 60 sedikit? Karena dah sampai 60 udah mati. Apalagi zaman sekarang yang lebih banyak mati malah muda. Pemuda-pemudi kita banyak yang meninggal dunia. Bisa meninggal dunia mendadak, bisa meninggal dunia tiba-tiba, dia masuk kantor, di kantornya meninggal. Mungkin ibu-ibu jamaah sekalian sering melihat rekaman di YouTube. Silahkan buka di YouTube, kematian mendadak. Cuba lihat, orang pas lagi rapat meeting mati, pas lagi memberikan sambutan mati, memberikan ceramahnya seorang pendakwah mati, joget, nyanyi, musik, mati. Jadi masalah kematian tidak membedakan orang salih bukan salih, dia tua bukan tua, muda bukan muda, bahkan anak kecil pun kalau sudah tiba saatnya meninggal dunia. Tapi bahagialah seorang yang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan baik. Pas lagi baca Quran, pas lagi salat, pas lagi ada di masjid, pas lagi dia berjalan menuju silaturahim. Mau kemana? Saya mau silaturahim. Sama siapa? Sama tetangga, kerabat, sahabat. Apa ada urusan? Tidak ada urusan. Cuma saya sayang sama dia karena Allah. Allah lihat perbuatannya. Pas dalam perjalanan meninggal dunia, tertulis husnul khatimah. Walaupun dia belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Oleh karena itu, orang yang muslim, yang cerdas, yang dia diberikan oleh Allah usia dan umur, dia mampu memaksimalkan, memanfaatkan, susun rapi, menatur waktu. Dan alhamdulillah, tanda kasih sayangnya Islam, rahmat Islam untuk kita, tidak ada sesuatu yang susah. Salat aja ada waktunya dan terbatas. Saya bayangkan waktu cerita Isra Mi'raj, bagaimana kalau perintah bertambah 50 kali salat. Bayangin, 5 aja tidak beres, apalagi 50. Bayangkan. Berarti sepanjang usia kita sibuk hanya laksanain salat. Setiap 18 menit, 20 menit salat. Habis salat, azan lagi salat. Salat, azan lagi salat. Tak bisa beraktivitas. Tapi dikurangi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dari 50 menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Dan banyak karunia yang Allah berikan. Memang Allah tidak memberikan kepada kita usia sebagaimana ummah-ummah terdahulu, tapi Allah berikan amalan yang bisa mencapai usia mereka.
Satu malam Lailatul Qadar kalau diterima di sisi Allah sudah tertulis dalam buku amal ibadah kita 83 tahun. Berarti kalau 10 kali ketemu Lailatul Qadar, berarti usia ibadah kita 830 tahun. Sama dengan umat-umat terdahulu. Padahal kita belum tentu sampai usia 83 tahun. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Barang siapa sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi 100 marrah huttat anhu khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, diampuni segala dosanya walaupun dosanya lebih besar daripada puih laut. Bisa enggak diukur puih laut? Berapa besarnya, berapa banyak? Tidak bisa. Sepanjang pantai, sepanjang pinggiran laut, semua itu puih laut. Tidak bisa dihitung, tidak bisa ditimbang, tidak bisa diukur. Biarpun dosanya lebih besar dari itu, hanya 100 kali subhanallah bihamdi dalam sehari, Allah ampuni segala dosa kita. Subhanallah. Berapa lama subhanallah bihamdi 100 kali? Saya sendiri baca 4 minit. Tak lebih, 4 minit. Tapi berapa kita rugi? Ternyata 4 minit bisa menjamin ampunan dosa. Bagaimana kalau setiap hari itu dilakukan? Rasulullah SAW menawarkan sahabatnya, ayajazu ahadukum an yakuna lahu fil yawmi wal layla alfa hasanah? Apakah ada yang punya keinginan memiliki 1000 kebaikan dalam sehari? Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Mau kami ya Rasulullah, 1000 kebaikan dalam sehari. Ucapkan subhanallah 100 kali, dapat 1000 kebaikan. Hanya subhanallah, 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 3 minit, tak lebih. Banyak kesempatan jamaah sekalian di usia kita yang begitu singkat, yang begitu padat, yang begitu cepat. Belum lagi kita belum tahu masalah kematian kita kapan. Ini hal yang biasa sederhana seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat membantu mencapai usia yang panjang, tapi dalam usia taat, walaupun dalam usia hitungannya tidak panjang. Inilah yang Allah maksud, innal insana lafi khusr. Manusia memiliki banyak kesempatan untuk mengisi kebaikan, tapi mereka merugikan. Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Berobat kan? Berobat kan? Habis berobat, alhamdulillah banyak yang bisa kembali sehat, kembali alhamdulillah beraktivitas. Berarti sehat, kehilangan kesehatan bisa kembali insya-Allah. Rugi usaha, dengan insya-Allah kepercayaan kita kepada Allah bangkit kembali dengan bantuan saudara dan keluarga, insya-Allah bisa dengan modal baru, dengan usaha yang lain insya-Allah bisa kita berkembang. Berarti rugi usaha, masih ada luang lagi untuk kita berusaha lagi. Banyak hal yang kita rugikan bisa dikembalikan dengan ikhtiar, bekerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal yang tidak bisa dikembalikan, waktu, umur. Malam tidak bisa tahajud, aduh rugi, kapan saya ganti? Tidak ada, sudah malam, tunggu malam besok. Kalau masih punya usia sampai malam besok. Makanya selalu saya sampaikan ke jemaah, jangan tinggalkan salat malam walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Karena salat malam tidak harus 8, salat malam tidak harus 10. Sedikit demi sedikit diistiqamahkan lebih baik daripada banyak tapi terputus. Salat malam tidak harus tidur dulu. Sering saya sampaikan, kaget, katanya harus tidur dulu. Kenapa tidak harus tidur dulu? Karena salat malam waktunya bukan jam 12, bukan jam 1, bukan jam 2. Waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh. Di awal boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Memang lebih baik di akhir sepertiga terakhir. Tapi ini kembali kepada kondisi kita masing-masing. Ada ibu-ibu merasa, aduh
Kalau jam 3, aku aja tidur jam 1. Ada orang yang alhamdulillah jam 9, jam 10 udah bisa tidur. InsyaAllah rutin jam 3 saya bisa bangun santai-santai, bisa tahajud. Tapi ada ibu-ibu lagi galau, dah bisa tidur, kefikiran, ada urusan sama suami kah, ada urusan anak kah, ada urusan hutang sana sini kah, pusing, dah bisa tidur, bolak-balik baca ayat Al-Kursi berkali-kali, bahkan habis surah Al-Baqarah tapi dah bisa tidur juga. Itu bagaimana solusinya? Kalau sudah, ya Allah, udah jam 2 mulai ngantuk, ketiduran, belum dijamin bisa bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Makanya ini kembali kepada keadaan kita. Ketika kita merasa diri kekhawatiran, ketiduran, tidak bisa bangun, segera ambil air wudu, salat semampunya, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, sesuai kemampuan kita. Tutup dengan witir, 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 3 rakaat pun sekaligus boleh, atau dipisahkan 2 dan 1. Udah, habis itu tidur. Sudah tertulis dalam buku amal ahli witir. Kalau bangun lagi masih ada waktu kira-kira 20 menit ingin tahajud, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasul melarang 2 kali witir dalam 1 malam. La witrani fi laylah. Tidak ada witir 2 kali. Ada yang tanya, apa sih dasarnya kalau boleh kita salat sebelum tidur? Ada 3 hadis dan 3 amalan yang Rasul sampaikan kepada 3 sahabat. Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, dan beberapa sahabat yang lain yang mendapatkan wasiat yang sama. Saya ambil satu contoh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah memberikan kepadaku 3 amalan. Ausani khalili bi 3. Ausani khalili bi 3. Rasul telah memberikan kepada aku 3 amalan. Ini kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, an asuma min kulli syahr 3 ayyam. Setiap bulan puasa 3 hari. Ini amalan pertama. Dijelaskan di hadis yang lain, yang dimaksud 3 hari setiap bulan adalah ayyamul bid, 13, 14 dan 15. Amalan yang kedua, wa an usalli duha, jaga salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Wahai Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Saya begitu baca hadis ini yang sahih, saya pun terkejut. Sepertinya Rasul sudah tahu akhir zaman umatnya bakal suka ketiduran, makanya sudah ada solusi dari zaman Rasul. Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini buatmu dan umatku yang nanti datang yang suka ketiduran. Udah, Rasul sudah kasih jawabannya. Daripada rugi, tidak sama sekali dapat pahalanya, Rasulullah SAW mengingatkan, innallaha witrun yuhibbul witr fa'awtiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Tahu enggak ibu-ibu jamaah sekalian, di mazhab Imam Hanbali ada satu pendapat di dalam mazhab Imam Hanbali, orang yang tidak rutin salat witir tidak boleh jadi saksi nikah. Coba bayangkan, ini pendapat, bukan sepakat ulama ya, ini hanya pendapat. Tapi yang saya mengambil dari pendapat ini, di zaman Imam Ahmad bin Hanbali memang menjadi kebiasaan, witir itu kebiasaan. Bahkan menganggap orang yang tidak salat jamaah di masjid tidak sah jadi saksi nikah. Ada pendapat seperti itu dalam fikih.